Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 ya. Oke, pagi ini Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAUUSD. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart. Dari pergerakan terakhir di hari kemarin ya, dari hari Kamis ya, ini setelah keluarnya berita kenaikan suku bunga ya dari The Fed, itu ada terjadi kenaikan ya di candle terakhir ini yang warna merah. Anda bisa lihat terjadi kenaikan dan menguji tepat di area 38,2% ya, di area sini, dan mendekati EMA 50. Tapi di akhir sesi ternyata terjadi penurunan ya, terjadi penolakan, karena kemarin kalau kita hitung pun range pergerakan sudah menutup di kisaran 25 sampai dengan 30 dolar range rata-rata harian dari XAUUSD. Dan posisinya ternyata terjadi penurunan yang cukup signifikan sekali ya, dan ditutup di candle bearish pin bar. Kalau kita lihat dan perhatikan dari penurunan ini ya, muncul seller yang begitu besar ya, yang tadinya dari 2 hari ke belakang, dari posisi hari Selasa, Rabu ya, terus kemudian Kamis ya, masih terdorong oleh buyer, dan di akhir sesi terjadi kekuatan seller yang begitu besar mendorong hingga break di bawah open ya. Di sini ditutup di candle warna merah. Artinya untuk hari ini kemungkinan besar akan melanjutkan daripada penurunan ini ya dari seller. Nanti kita akan ukur ya, nanti kan kita akan cari tahu di time frame yang lebih kecil kemungkinan besar penurunannya sampai berapa, dan kalau terjadi koreksi untuk dia naik lagi ataupun dia bisa langsung break ke bawah, nanti kita akan lihat di time frame yang lebih kecil. Tapi ini saya perhatikan ya dari pergerakan XAUUSD nih ya, kalau kita kecilkan gini di time frame daily ya, dimana di sini ada posisi titik-titik yang dimana membentuk higher low ya. Ini bisa kita coba tarik ya, minimal kita akan mendapatkan batasannya seperti apa. Yang pertama di sini ya, ini low terakhirnya, dan kemudian kita tarik seperti ini ya, kita tarik seperti ini. Nah, oke. Nah, kalau gini kan agak lebih mudah dilihat ya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini ada level 1850.40 ya, dimana di area support terkuat di sini ya, dan terbentuk terakhir di area 1850 tertahan di sini. Dan di sini ada support lanjutan ya, yang ada beberapa penolakan ini 1 2 3 ya kan, 4 5. Nah, ini coba kita masukkan yang namanya horizontal line ya, seperti ini di kisaran sebentar 1831.02. Nah, di kisaran ini. Dan kalau kita perhatikan, apakah betul-betul kekuatan seller ini cukup sangat besar atau belum ada penolakan pada buyer? Kalau kita lihat memang di 2 hari terakhir, 2-3 hari terakhir ini kan ada kenaikan yang cukup signifikan ya, atau menguji retest ataupun koreksi, dan hasilnya naik hingga 38,2%. Terjadi penolakan pada seller, dan saat ini kemungkinan besar akan menuju ke area 1850.40, ke area sini dulu. Nah, ini bisa kita lihat ya. Kita coba tarik menggunakan Fibonacci ya, Fibonacci retracement di time frame daily. Kita coba ukur saat ini berada di level berapa persen di Fibonacci retracement untuk di time frame daily. Nah, di time frame daily kita bisa tarik ya, ini dari posisi bawah. Ini perhatikan ya, ini posisi bawahnya di sini ya. Nih. Oke, kita perhatikan di sini posisi bawahnya ya. Nih, karena ini kan naik nih trennya. Jadi kita tariknya dari bawah sampai dengan titik atas high yang terjadi di beberapa bulan ke belakang. Nah, kita tarik ke atas seperti ini ya, di titik tertingginya. Oke.
Nah, kita sudah dapat di posisi seperti ini. Bentar nih, saya setting dulu. Oke, sebentar. Ya, seperti ini ya. Sorry. Bentar ya. Di time frame daily. Oke, kita lanjutkan time frame daily. Nah, Anda bisa lihat di sini ada posisi di mana terjadi tekanan pada seller hingga mencapai area ya 61,8% ya. Di bawah ini saat ini 1890,99 ya. Terjadi tekanan yang cukup besar di mana pergerakan ini ya. Anda bisa lihat ya day per day-nya, dan terjadi penurunan ya, dan tekanan dari penurunan ini sudah melebihi dari 61,8%, yaitu di 1890,99. Bergerak di bawah ini artinya apa? Artinya kemungkinan besar akan menguji lebih dalam lagi, tapi di sini ada tekanan yang cukup besar di area support ini ya, karena ini ada trend line ya, ini ada area support. Jadi kalau nantinya ya, kalau kita berbicara di hari Jumat ini ya, kemungkinan harga akan tertahan di level 1850,40. Kemungkinan akan tertahan di sini karena ini kan saat ini harga di kisaran 1876,97 ya. Nih harga saat ini. Yang terbesar. Nah, di sini ya 1876,97. Kemungkinan kalau dia turun pun ya di bawah 1850, kemungkinan bisa sampai di titik kisaran 1850 sampai 40-an. Kalau ini terjadi kekuatan seller yang meneruskan dari bearish pin bar ini ya, pokoknya akan berkisaran di sini 1850,40. Oke, ini yang bisa kita lihat ya di time frame daily ya. Kalau kita lihat major trend, memang Anda bisa lihat pembentukan higher low, higher low, higher low, higher low, dan di sini juga terbentuk higher low. Ya, Anda bisa lihat seperti itu, tren masih kuat naik ya. Kalau ini major trend ya, kekuatan major trend masih kuat naik ya. Meskipun ini ya besar sekali, makanya kalau kita berbicara tren ya seperti ini, major trend kekuatannya masih kuat naik ya, tapi di tren kecil terjadi penurunan ya yang sangat signifikan. Makanya kita tradingnya day per day ya, jadi day trade ya transaksinya. Dan kalau kondisinya ini berhasil breakout ya, acuannya adalah swing terakhir di sini ya. Ada dia breakout nantinya ya, mungkin di minggu depan atau seperti apa kita belum tahu ya. Yang jelas untuk saat ini akan menguji level 1850,40. Oke, ini dari time frame daily ya. Saya akan turunkan di time frame H4. Oke, di time frame H4 Anda bisa lihat di pembentukan swing terakhir di sini ya, nih. Ya, ini penurunannya dan membentuk posisi di mana higher low ya, higher low ya kan. Ya, tadi kan kalau dari bawah ke atas kan lower high ya. Nah, ini membentuk higher low dan di sini membentuk lower low. Ya, Anda bisa lihat kalau kita kecilkan. Nah, kalau ini kan bentuknya lower high ya, semakin meninggi. Nah, menariknya untuk hari ini ya, teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Jadi posisinya adalah saat ini yang terakhir ini membentuk swing ya, ini swing ya. Nah, ini juga membentuk wave yang sudah saya jelaskan di beberapa analisa video sebelumnya. Ini penurunan pertama ya, wave pertama, kemudian menuju wave kedua membentuk ABC ya, ini ABC, saya perbesar aja. Nah, ini bentuk ABC ya, ini wave kedua, kemudian wave ketiga pasti lebih besar penurunannya dibandingkan wave pertama. Nih wave ketiga, kemudian ABC lagi ya, wave keempat, dan ditutup di wave kelima. Jadi satu wave ini terdiri dari wave 5. Dan setelah wave 5 ya, ini akan mencari lagi. Ini kan wave 1 ya, wave 1 terdiri dari wave 5. Nah, ini ABC lagi menuju ke wave kedua ya. Wave kedua adalah ini ABC ya kan, ABC kemungkinan ini wave kedua ya. Ini kemungkinan wave keduanya dari penurunan ABC ini
ya, wave kedua, dan ini akan melanjutkan wave pertama, kedua, ketiga, lanjutnya di wave ketiga. Nah, makanya akan menguji apakah betul-betul wave ketiga ini dari proses penurunan ini apakah akan kuat menguji level di bawah 1850.40. Tapi untuk hari ini saya akan memberikan informasi buat teman-teman dari pergerakan SAUUSD kemungkinan akan tertahan di level 1850.40. Kalau ini pun berhasil di breakout, kemungkinan akan mendekati level 1840-an lah. Di kisaran itu ya, kalau kita lihat dari pergerakannya ya. Jadi ini wave terakhir, dalam arti posisi swing terakhir ya. Ini posisi swing terakhir dari pembentukan high-nya ini ya, dan high-nya ini ya, high yang makin menurun, higher low. Dan sekarang akan menguji di hari Jumat ini apakah mampu break di bawah 1850, apakah tertahan di sini ya. Nanti kita lihat dengan syarat penurunannya ini sampai di area berapa, nanti kita bisa pantau bareng-bareng. Oke, sekarang kita lanjutkan di time frame yang lebih kecil ya, yaitu time frame H1. Oke, ini time frame H1 ya. Saya akan memberikan gambaran sebelum saya jelaskan ya. Dari pembukaan kemarin di sini ya, setelah munculnya berita The Fed mengenai kenaikan suku bunga, respon pasar menunjukkan potensi kenaikannya ya. Nih kenaikannya ya, ini ada kenaikannya ini karena The Fed ragu untuk menaikkan suku bunga lebih besar. Komunikasi yang disampaikan sebelumnya beda dengan yang kemarin gitu loh. Cuman memang di bulan Juni ini nanti akan dinaikkan lagi 50 basis poin. Nah, respon pasar melihat kondisi itu akhirnya terjadi kenaikan ya, lanjutan, dan menutup di $30 ya. Ini range hariannya tes 38,2%, 1907.32 terjadi penolakan, dan di time frame H1 terjadi pembentukan bearish engulfing. Nih ya, candle hijau dimakan candle merah, dan akhirnya breakout impulsif bearish ya, 1 2 3 ya di 1891. Breakout lagi 23,6%, 1855.57, sampai akhirnya membentuk area base dari penurunannya ini. Oke. Ini ya, di akhir sesi penutupan di sini ada terbentuk bearish pin bar ya, dan diikuti di candle warna merah. Apakah dari penurunan atau pembentukan base ini ya, dari drop base kemungkinan drop ya. Ini juga kita lihat ini tepat berada tertahan di 1872.42. Nah, ini ada area trendline yang sudah kita buat sebelumnya. Ini akan saya rubah dulu ya. Saya akan rapikan sebentar. Saya akan rapikan dulu. Ya, kurang lebihnya seperti ini. Ya. Oke. Nah, dari pembentukan ini ya, ini udah selesai. Saya hapus dulu yang trendline atas. Nah, Anda bisa lihat ya, saat ini tertahan di level 1872.42. Kemungkinan kalau hari ini ya, strateginya seperti ini ya, karena di sini ada potensi area base, membentuk pergerakan base ya. Di area sini tepat berada area trendline. Kemungkinan besar hari ini dia akan breakout di bawah trendline ini dan di bawah area support 1872.42. Dengan potensi penurunan ini ya, saya sarankan untuk pengambilan posisi sell ya. Ini saran saya ya. Di posisi sellnya adalah ketika dia break di bawah 1872, pastikan dulu break di bawah 1872.42, dan penutupan di time frame H1 berada tepat di bawah 1872.42 ya. Dan nanti lihat candle konfirmasi berikutnya ya. Nanti kalau ada susunan penurunan di area sini, terlihat kondisinya akan berlanjut turun dan menguji titik terdekatnya adalah 1861.48. Target keduanya adalah 1854.41 sampai dengan 1850.40 di sini. Ya, jadi kemungkinan dia akan turun, dia akan koreksi lagi, dia turun lagi dan breakout di bawah 1854 sampai tes 1850.40. Ini nanti kalau kita lihat ya. Tapi kalau nantinya ya, dari pembentukan area base ini ternyata dari pergerakan ini ya terjadi
kenaikan ya, artinya ada dorongan buyer yang breakout area trendline ini dan dia bergerak mendekati 23,6% yaitu di 1885, terjadi breakout di atas ini ya, kemungkinan dia akan melanjutkan kenaikannya, akan menguji titik level yang lebih tinggi. Karena saat ini nih masih bertemu di titik ya lower high, lower high, lower high ya. Makanya ujian dari posisi kenaikan di minor trend ini ya kan, dari pembentukan lower high, lower high, lower high akan menguji sekali lagi kalau ini di breakout ya, sampai dengan dia membreakout di bawah 1851, kecenderungan kuat akan tes di 1850.40. Nah, ini dari XAU/USD ya di hari Jumat ini. Semoga sesuai dengan yang apa yang sampaikan ya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Dan saya ingatkan buat teman-teman ya, setiap titik entry wajib ada pembentukan pattern yang terbentuk, dan pastikan ketika entry berada di area penting ya. Area penting itu apa aja? Area penting itu ada yang namanya support, resisten ya kan, area trendline. Nah, itu bisa dilihat ya. Dan EMA 50 kemungkinan. Nah, itu area-area penting ya. Dan nanti pastikan ada pembentukan pattern di area itu. Kalau memang di area situ sudah ada pembentukan pattern, boleh bertransaksi. Dan jangan lupa pasang stop loss untuk menghindari kerugian yang lebih dalam. Oke, saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel ini ya. Semoga hari ini semua mendapatkan profit secara konsisten dan dipermudahkan dalam bertransaksinya. Saya ucapkan terima kasih semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.